Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Langsung lompat ke menit kedua kawan-kawan jika pengantar saya kelamaan. Bertemu lagi nih dengan saya Nara di channel Ewako 13. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah singgah dan menonton video saya hingga akhir. Tak lupa pula saya ucapkan maaf jika tidak menarik. Silakan kawan-kawan kritik dan juga dislike jika memang tidak suka. Baiklah kawan-kawan, waktunya kita lanjut ke ceritanya. Diperlihatkan Riang yang sedang makan sambil mengomel. Aku benar-benar malu. Tidak peduli betapa kamu tidak menyukai klan mudang ini, kamu tidak bisa bersikap seperti itu. Bagaimana kamu bisa membodohiku? Apa yang Master Jiangyu katakan? Bukankah kamu menyuruhku untuk menganggapnya sebagai pengalaman sosial? Mereka mengatakan seniman bela diri menghargai rasa hormat. Tapi sikapmu itu menyebabkan kebencian pada semua orang, ucap Riang panjang lebar kepada Yunho. Yunho langsung melemparkan sumpitnya dan menancap tepat di hadapan Riang. Panik tentunya Riang. Saudara senior. Jadi yang ingin aku katakan adalah... Namun sebelum Riang melanjutkan ucapannya, apakah makanan ini disiapkan untuk dinikmati orang? Yunho sudah terlebih dahulu marah dan menghardik hidangan yang ada di hadapan mereka. Salah paham ternyata si Riang tadi. Dia pikir Yunho marah karena ucapannya. Namun nyatanya Yunho marah karena makanan yang disajikan kawan-kawan. Setidaknya ada satu ikan di atas meja itu, pikir Yunho. Sudah terlanjur dimanja Yunho ini kawan-kawan dengan makanan mewah yang ada di rumahnya. Tapi di sekte mudang ini, bagaimana bisa mereka menyajikan makanan seperti ini? Riang lalu menjelaskan kepada Yunho mengapa tidak ada ikan ataupun daging lainnya yang dihidangkan. Tahukah kamu, faksi mudang hanya mengkonsumsi makanan vegetarian? Auto tambah emosi si Yunho ini. Dasar bajingan jahat, ucapnya. Bahkan yang terkuat sekalipun tidak memiliki pantangan untuk makan daging sejauh ini, pikir Yunho. Sin lalu memperlihatkan di malam hari di tempat peristirahatan Yunho. Terlihat dia sedang berbaring dan sepertinya kesulitan untuk tidur. Ternyata kawan-kawan, dia masih mempermasalahkan hidangan yang disajikan tadi siang itu. Dikarenakan para biksu dari faksi mudang itu tetap menyajikan makanan vegetarian. Hal itu membuat Yunho begitu jengkel hingga dia tidak bisa untuk tidur dengan tenang. Yunho lalu bergumam, bukankah itu lucu? Bahkan aku sebagai manusia, aku masih peka terhadap makanan vegetarian seperti aku sebagai seorang yokai. Yunho lalu menyadari ada sesuatu yang terjadi di kamar sebelah yang merupakan kamar dari Riang. Dia lalu beranjak untuk mengecek kamar Riang. Namun ternyata Riang tidak ada di kamarnya. Tanpa sepatah kata pun dan tanpa sepengetahuanku, kemana kamu pergi? Ucap Yunho yang bertanya-tanya kemana Riang pergi. Jika aku tahu kamu berada di posisi yang tinggi, aku akan datang lebih awal, ucap Riang kepada seseorang di sana. Terlihat dua orang yang sedang mengobrol di sudut malam. Salah satu dari mereka adalah Riang, sementara satu lainnya belum diketahui siapa. Jika tidak ada urusan, mengapa kamu tidak datang menemuiku? Tanya orang itu. Ini bukan penginapan. Ini bukan tempat di mana biksu pengembara seperti saya bisa bebas datang dan pergi, jawab Riang. Cukup terbuka juga pikiran dari Riang ini. Padahal dia memiliki orang dalam yang sepertinya orang ini memiliki jabatan yang cukup tinggi di faksi mudang. Namun, dia tidak ingin memanfaatkan itu dan tetap taat akan aturan. Sudah benar-benar pantas memang si Riang ini sebagai seorang biksu kawan-kawan. Pikirannya dipenuhi oleh kebijakan. Iya sih, kecuali ada alasan khusus, ucap orang itu yang sepertinya tetua di faksi mudang ini. Tetua itu lalu menanyakan kabar dari masternya Riang. Riang menjawabnya dengan mengatakan bahwa masternya baik-baik saja.
Jika kamu mencoba mengakomodasi kepribadiannya, kamu akan mengalami kesulitan, ucap tetua itu. Tolonglah, jangan sebutkan itu. Memikirkannya saja sudah membuat saya stres. Balas riang yang menghela nafas. Sepertinya kawan-kawan, kelakuan masternya ini kurang lebih kelakuan Yunho. Sebenarnya, si tetua juga merasakan hal yang sama. Dia sering merasa frustasi ketika ingin melakukan percakapan yang benar dengan masternya Riang. Jika itu masalahnya, Anda sungguh luar biasa karena Anda telah bertahan cukup lama, ucap Riang kepada tetua faksi mudang itu. Tetua dan Riang pun tertawa bersama sembari berjalan, saling melepaskan rindu antara keduanya di tengah malam yang cukup dingin dan gelap. Sementara itu, di sisi lain, terlihat Yunho yang masih sibuk mencari bocah tersebut. Cosplay dia kawan-kawan menjadi Itachi. Aku merasakan kehadiran bajingan itu di suatu tempat di sini, ucapnya sembari menoleh ke kiri dan ke kanan. Yunho lalu melompat turun dan mengumpat kesal karena tidak menemukan Riang. Namun, seketika dia dialihkan oleh sebuah patung di sana. Dia lalu mendekati dan menatap patung tersebut. Sepertinya orang yang ada di patung itu merupakan kenalan lama Yunho. Sungguh wajah sambutan yang tak terduga, ucap Yunho sembari menatap patung besar itu. Yu Dongbin, nama orang yang ada pada patung itu di faksi mudang. Sang pengarang lalu mengajak kita untuk melihat masa lalu Yunho saat bertemu dengan Yu Dongbin. Kamu rubah yang malas, jahat dan kejam, ucap Yu Dongbin. Beraninya kamu tidak menanggapi panggilanku. Beraninya kamu tidak menanggapi panggilanku. Mengapa kamu menghindariku selama beberapa dekade ini? Tanya Dongbin kepada Yunho. Ya, yokai yang terhormat ini sedang sibuk mengumpulkan kebaikan, jawab Yunho. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan makhluk tidak penting sepertimu, Yu Dongbin. Diam! Dongbin cukup kesal dengar jawaban yang diberikan oleh Yunho. Dia lalu menarik pedangnya dan melompat untuk menyerang Yunho yang berada di bawah tebing. Kilatan mirip petir pun tercipta akibat dari benturan dua kekuatan yang begitu besar itu. Kekuatan pedang Dongbin yang begitu dahsyat itu pun menghancurkan area sekitar. Namun, tidak disangka Yunho hanya menahan pedang tersebut menggunakan satu tangannya saja. Sudah kubilang, aku sibuk mengumpulkan kebaikan. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan mulutmu. Aku sebenarnya tergoda untuk menyerah dan ingin memukulimu sampai mati, ucap Yunho yang mulai jengkel juga di sana kawan-kawan. Apa kau mengerti? Tanya Yunho. Mereka berdua kemudian duduk dan mulai berbicara sebagaimana seharusnya. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Secara teknis, berbicara tentang memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan di masa lalu, ucap Dongbin. Yunho lalu mencoba memperjelas apa yang dimaksud oleh Dongbin. Jadi, aku harus merenungkan kesalahan masa laluku dan menebus kesalahanku. Dengan kata lain, itu juga cara mengumpulkan kebajikan, bukan? Dongbin tidak langsung menanggapi perkataan Yunho. Dia lalu menjentikan jarinya dan muncullah sebuah buku yang cukup tebal dan langsung jatuh di tangan Yunho. Apa ini sebuah buku? Sebuah buku untuk dibaca? Tanya Yunho kepada Dongbin. Itu adalah buku yang hampir lenyap ketika kakakku menguburnya tanpa tahu itu milik mendiang kakaknya. Ini adalah buku rahasia yang berisi semua esensi Taiguk yang ditulis oleh Jang Sambong. Mendengar penjelasan dari Dongbin seketika membuat Yunho menjadi sedikit terkejut. Jang siapa katamu tadi? Tanya Yunho. Aku berbicara tentang Jang Sambong, orang yang hampir mematahkan lehermu dan hampir mengirimmu ke alam baka, jawab Dongbin. Yunho terdiam dan menatap buku tersebut. Sepertinya dia teringat ya kawan-kawan dengan Jang Sambong yang dia bunuh bersama biksu yang menantangnya di awal. Ya, kalau bukan teringat dua orang itu, paling dia ingat ini lagi. Ingat adiknya si Jang Sambong itu. Biasalah, cinta pertama gitu kan. Yunho, pastikan buku itu dikembalikan ke tempat yang seharusnya, perintah Dongbin dengan serius. Kembali ke masa sekarang di mana Yunho yang masih merenung di depan patung Yu Dongbin. Ya, itulah yang harus kulakukan di sini, ucap Yunho dalam hatinya.
Tak lama kemudian, datang pula Riang bersama tetua yang merupakan teman dari masternya. "Saudara senior, sepertinya kamu sulit tidur karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu di sini," ucap Riang yang menyapa Yunho. "Apakah kamu tuan muda Shonajang yang terkenal dan sering dibicarakan semua orang akhir-akhir ini?" tanya tetua tersebut. Siapa yang meratapi kesombongan pria itu di pemakaman tetua klan Namgung? Padahal aku berharap bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh sangat disayangkan. Maksud dari si tetua ini sepertinya saat Yunho mengajar Jiol ya kawan-kawan. Rian lalu membisikkan kepada Yunho siapa pria tua di hadapannya itu. Dia adalah Jin Yang Jin, seorang sarjana yang berspesialisasi dalam penulisan manuskrip. Dia adalah teman dekat masterku, jadi aku ingin berbicara dengannya. "Aku Ha Yunho," ucap Yunho yang juga memperkenalkan dirinya pada tetua Yang Jin. "Itu bukan sesuatu yang kulakukan untuk mencari ketenaran," jelas Yunho kepada Yang Jin. "Aku Yang Jin. Dunia mungkin luas, tapi dunia manusia kecil. Kurasa," ucap Yang Jin yang kali ini memperkenalkan dirinya secara langsung kepada Yunho. Yang Jin lalu bertanya kepada Yunho, apakah dia boleh mengajukan sebuah pertanyaan dan Yunho pun mengizinkannya. "Aku perhatikan dari kejauhan bahwa kamu sedang menatap patung ini dengan seksama. Dan aku ingin tahu mengapa kamu melakukan itu." "Tidak ada alasan khusus. Hanya saja, Yu Dongbin digambarkan secara akurat," jawab Yunho sembari menghela nafas dengan malasnya. "Oh, jadi kamu tahu siapa Yu Dongbin ya?" ucap tetua itu sembari mengangkat jempolnya. Yunho tentu saja mengiyakan ucapan Yang Jin, karena Yunho memang sangat mengenal si dewa rambut merah itu. "Kamu lihat, Yu Dongbin adalah orang terhebat di surga dan orang yang membasmi semua kejahatan di surga maupun di bumi." "Aku tidak tahu tentang itu, tapi aku tahu dia memiliki kepribadian yang sangat pemarah," ucap Yunho yang memotong perkataan Yang Jin. Mendengar itu tentu saja membuat wajah Yang Jin seketika berubah. Terlebih lagi si Riang yang menjadi panik. Maklum, Riang ini orangnya memang penuh dengan tata krama. "Saudara senior, kenapa kamu berbicara seperti itu?" tanya Riang. "Apa? Kenapa?" tanya Yunho. "Yang Jin Nim, kata-kata yang baru saja diucapkan tuan muda, maksud saya dia hendak mengatakan bahwa Yu Dongbin benar-benar pemberani. Tapi dia salah bicara." Riang mencoba meluruskan apa yang dimaksud Yunho tadi. Begitu panik dia kawan-kawan, terlebih lagi melihat ekspresi dari Yang Jin yang begitu terkejut akan pernyataan dari Yunho tadi. Namun yang terjadi selanjutnya ternyata kebalikan dari apa yang dipikirkan Rian. Yang Jin malah tertawa dengan begitu kerasnya. Tentu hal ini membuat Riang menjadi kebingungan. "Tuan muda, bagaimana kamu mengenalnya dengan sangat baik?" tanya Yang Jin kepada Yunho. Dia lalu melanjutkan perkataannya. "Itu berbagai anekdot telah ditulis dalam manuskrip lama tentang kepribadian yang kuat Yu Dongbin. Bahkan mereka yang berpengetahuan luas dalam ajaran Taoisme kebanyakan mengabaikannya atau bahkan tidak mengetahuinya. Dengan menunjukkan hal itu secara akurat, tampaknya tuan muda tidak hanya terampil dalam seni bela diri, tetapi juga memiliki pemahaman sastra yang begitu mendalam," ucap Yang Jin yang membenarkan ucapan Yunho sekaligus memujinya. Cukup kagum si Yang Jin ini terhadap Yunho kawan-kawan. Yunho sebenarnya tidak tahu seberapa bagus tulisan Yang Jin, tapi menurutnya Yang Jin masih kurang dari apa yang diketahui oleh dirinya sendiri. "Tuan muda, pemandangan siang hari Gunung Mudang sangat mengesankan. Pemandangan malam hari juga cukup indah. Jika kau tidak keberatan, aku ingin melanjutkan percakapan kita sambil menikmati pemkabungan malam hari ini," ucap tetua Yang Jin. Di tengah-tengah obrolan mereka, ada dua murid yang masih sangat bocah terdengar mengeluh kalau dia seketika rasanya begitu lelah. Mereka berdua lalu dipanggil oleh Yang Jin. "Hei anak muda, mengapa kamu berkeliaran di waktu selarut ini dan bukannya tidur?" "Yang Jin Nim, kami baru saja dalam perjalanan kembali setelah mempersembahkan upeti ke kuil." "Baiklah, bahkan Daivan Spirit tidur di malam hari. Pergi dan beristirahatlah." "Baik," jawab kedua bocah itu dan lalu meninggalkan Yang Jin.
Satu temannya malah mengomel kawan-kawan, soalnya dia sudah bilang ke temannya itu agar tidak lewat jalan ini. Namun temannya menyuruhnya diam dan segera jalan saja. Apakah Anda berbicara tentang Divine Spirit? Tanya Riang. Yanjin lalu berkata, kalian berdua, jika aku mengatakan ada kuil yang didedikasikan untuk memuja yokai di sini, apakah kalian percaya? Mendengar pertanyaan itu sontak saja membuat Riang begitu terkejut. Apa? Kuil yang memuja yokai? Sepertinya mungkin sulit bagi kalian untuk menerimanya, ucap Yanjin. Namun berbeda dengan Rian yang begitu terkejut. Yunho malah dengan santainya bertanya, ada apa? Sulit kenapa? Aku seorang Taois dari faksi Dorim, ucap Rian. Yunho lalu bergumam setelah mendengar pernyataan Rian yang mengatakan bahwa dia berasal dari faksi Dorim. Dorim, sepertinya familiar. Aku sepertinya pernah mendengarnya sebelumnya, gumam Yunho. Sembari mereka berjalan, Yanjin juga menjelaskan mengapa ada yokai yang dipuja di faksi ini. Pada suatu masa, di masa lalu, ketika batas antara alam manusia dan alam roh tidak jelas, Dorim dibentuk oleh Saman yang mengusir yokai. Bahkan, sekarang golongan Dorim tetap waspada karena batas antara alam manusia dan alam roh hampir tidak ada. Argumen Dorim adalah tidak ada yang tahu kapan arwah akan muncul lagi, meski tidak sepenuhnya salah. Tapi, membangun kuil roh-roh itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan dari sudut pandang Dorim. Yanjin yang menjelaskan kepada mereka berdua dengan sedikit panjang lebar. Riang lalu berkata, tentu saja, yokai itu jahat dan harus dilawan dan ditaklukkan, ucapnya dengan ketus. Begitu benci orang ini terhadap yokai kawan-kawan. Jadi begitu ya, ucap Yanjin. Riang lalu melanjutkan ucapannya. Tidak ada yang melindungi orang dari yokai lebih dari para Saman. Bagaimana bisa Saman yang begitu dihormati bisa terlibat dalam hal yang tidak bisa dipahami seperti ini? Terlihat begitu jengkel dia kawan. Tidak terima dia ketika faksi yang begitu dia banggakan malah memuja yokai, bahkan membuatkannya sebuah kuil di dalam faksi. Yokai khusus ini berbeda dari yokai lainnya, ucap Yanjin yang mencoba menenangkan Riang. Namun Riang tetap saja bersikukuh kawan-kawan. Apapun itu, yokai tetaplah yokai menurutnya. Berbeda ya, ucap Yunho di benaknya yang memang sedari tadi hanya menyimak pembicaraan keduanya. Ada kalanya ada yang melarang kanibalisme dan berusaha menjalin persahabatan dengan manusia. Tetapi, memiliki Saman yang berperang melawan yokai membangun kuil untuk mereka dan menyembah mereka. Siapa itu? Apakah aku mengenal orang ini? Ucap Yunho yang begitu penasaran dengan yokai yang dimaksud Yanjin. Shin lalu memperlihatkan lukisan seorang yokai yang memegang buku, dan tak lain itu adalah Yunho kawan-kawan. Kini mereka bertiga berada di kuil tersebut, dan Yunho saat ini sedang berdiri tepat di depan lukisan dirinya sendiri. Seram pandangan Yunho saat ini kawan-kawan. Tidak menyangka sepertinya dia kalau yokai yang dipuja-puja oleh faksi mudang ini adalah dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Apakah itu aku? Ucap Yunho di benaknya. Jang Sambong Jin mewariskan sesuatu untuk keturunan Saman. Itu adalah harta tak ternilai yang mengandung esensi dari semua hal di alam semesta. Namun, pada hari Jang Sambong Jin tiba-tiba menghilang, harta itu juga lenyap. Jelas Yanjin kepada dua bocah itu yang sedang menatap lukisan Yunho yang masih seorang yokai. Yanjin lalu melanjutkan penjelasannya. Pada saat itu, nenek moyang kami bingung dan kami tidak punya pilihan selain menanggung hari-hari dalam kebingungan. Yokai lah yang menemukan dan membawa kembali harta karun itu di tengah kesulitan saat itu, ucap Yanjin. Yunho yang mendengar penjelasan Yanjin dibuat semakin jengkel di sana kawan-kawan. Berdebah itu, katanya di dalam hati. Semakin suram ekspresi dari Yunho yang mendengar Yanjin terus saja menjelaskan sejarah yang begitu suci itu bagi mereka. Dia mengungkapkan dirinya sebagai yokai rubah yang naik ke alam manusia. Setelah menyerahkan hartanya, dia meninggalkan Gunung Mudang tanpa memberi kesempatan kepada leluhur untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Benefaktor yang menemukan harta karun yang memungkinkan para Saman untuk hidup. Bagaimana mungkin ada orang yang berpura-pura tidak tahu?
Akibatnya, nenek moyang kami menghormatinya sebagai divine spirit yang mengatur semua harta di dunia ini, dan mereka membangun kuil ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Larangan mengkonsumsi daging dan kepatuhan pada vegetarisme itu adalah sikap hormat terhadap spirit divine. Ucap Yan Jin yang begitu rinci menjelaskan setiap detail yang ada. Tersenyum dan begitu bangga dia oleh sosok yokai itu. Namun tidak bagi Yunho yang sebenarnya adalah sosok yokai yang dipuja-puja oleh faksi Mudang. Terlihat begitu geram dan emosi dia. Teriak dia dalam hatinya. Tidak! Kalian! Sudah seperti zombie ekspresi dari Yunho, kawan-kawan. Begitu sulit sebenarnya dia menahan amarahnya. Riang yang juga sedari tadi hanya mendengar penjelasan dari Yang Jin pun kini angkat bicara. Jadi begitu ya. Kupikir semua yokai melakukan tindakan jahat terhadap manusia dan diberantas. Jika itu adalah roh baik hati yang memungkinkan garis keturunan Saman untuk melanjutkannya, aku tidak bisa untuk tidak menerimanya. Itu benar-benar sejarah yang indah, Yang Jinmin, ucap Riang yang sudah tercerahkan dari pikirannya yang menganggap bahwa semua yokai itu adalah jahat. Dia dengan senyum hangatnya pun bertanya kepada Yunho, bukankah menurutmu juga begitu, saudara senior? Namun, Yunho hanya diam dan tidak menanggapinya secara langsung. Di benaknya dia berkata, apanya yang indah tentang itu? Selain itu, cerita itu dibuat dengan seenak jidatnya saja. Jika ingatanku benar, si pengarang lalu menggambarkan ingatan Yunho pada saat dia menerima tugas dari Yu Dongbin dan tiba di faksi Mudang ini. Terlihat Yunho yang sudah tiba di gerbang kaki Gunung Mudang. Jadi, tempat ini adalah kuil Saman ya. Oke kawan-kawanku semua, maaf nih kalau nanggung. Soalnya Mimin kurang fit juga ya. Terima kasih semuanya. Berkat kritik, saran, dan support dari kalian, Mimin juga bisa belajar banyak dan terus memperbaiki diri. Saya sudah tahu siapa saya. Saya Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.